Wilayah Jawa Tengah pada saat ini berbeda dengan kondisi pada masa awal kemerdekaan tahun 1945. Pada saat itu, Jawa Tengah merupakan provinsi yang terbentuk berdasarkan 5 wilayah karesidenan, yaitu Karesidenan Pati, Karesidenan Semarang, Karesidenan Pekalongan, Karesidenan Banyumas, dan Karesidenan Kedu. Hingga pada tahun 1946, wilayah Surakarta bergabung dengan Provinsi Jawa Tengah. Lalu, bagaimana jika Provinsi Daerah Istimewa Surakarta masih eksis hingga sekarang? Mari kita bahas di video berikut ini. Wilayah Daerah Istimewa Surakarta berada di sisi tenggara Provinsi Jawa Tengah. Dahulu sempat berstatus sebagai provinsi dengan status otonomi khusus, yaitu daerah istimewa. Sama seperti saudaranya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, pada tahun 1946, atau hanya dalam rentang setahun, yaitu secara de facto pernah ada antara bulan Agustus tahun 1945 hingga berakhir pada bulan Juli tahun 1946 yang ditandai dengan meleburnya wilayah Surakarta ke dalam wilayah Jawa Tengah. Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran pada tanggal 18 dan 19 Agustus mengucapkan ucapan selamat kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pada 1 September tahun 1945, yaitu 4 hari sebelum ucapan dari Yogyakarta, Pakubuwono XII dan Mangkunegaran ke-8 secara terpisah mengeluarkan dekret resmi kerajaan. 5 hari kemudian, yaitu pada tanggal 6 September tahun 1946, kedua monarki mendapatkan piagam penetapan dari Presiden Indonesia. Namun, pada akhirnya, pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta tidak terbentuk. Secara umum, kegagalan ini karena kondisi politik pada masa itu yang dianggap tidak kondusif. Lebih rinci, terdapat 2 alasan, yaitu pergolakan monarki dan pergolakan anti-monarki. Pergolakan monarki merupakan permasalahan yang terjadi di tubuh Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran. Salah satu permasalahan yang paling mencolok adalah adanya keengganan Adipati Mangkunegaran untuk menjadi wakil kepala daerah istimewa mendampingi Susuhunan sebagai kepala daerah istimewa. Adipati Mangkunegaran menginginkan Praja Mangkunegaran menjadi daerah istimewa sendiri dan tidak berada di bawah Surakarta. Hal ini karena wilayah Mangkunegaran sebanding luasnya dengan wilayah Kasunanan Surakarta. Selain itu, Praja Mangkunegaran dibentuk berdasarkan Perjanjian Salatiga yang hampir sama bobotnya dengan Perjanjian Giyanti. Jika kita melihat pada kondisi saudaranya yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, pada saat itu Adipati Pakualaman bersedia untuk bergabung dengan Kasultanan Yogyakarta dan mau mendampingi Sultan Hamengkubuwono sebagai gubernur dan Adipati Pakualaman sebagai wakil gubernur yang terus berlanjut hingga saat ini. Sementara itu, kondisi di luar keraton juga tak kalah panas. Pergolakan anti-monarki turut memperkeruh proses pembentukan daerah otonomi khusus ini. Kecenderungan pandangan masyarakat pada saat itu tidak menginginkan adanya sistem monarki di Surakarta. Seperti biasa, pembahasan mengenai kesiapan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta akan didasarkan pada persyaratan dasar yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di mana syarat suatu daerah dapat dimekarkan, yaitu memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar atas kapasitas daerah. Berdasarkan sejarahnya, Daerah Istimewa Surakarta terbentuk dari gabungan 2 wilayah monarki, yaitu wilayah Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran. Kasunanan Surakarta terdiri atas Kabupaten Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sragen. Sedangkan wilayah Mangkunegaran terdiri atas Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kota Mangkunegaran.
Berdasarkan penetapan pemerintah nomor 16 tahun 1946, dibentuklah Kota Surakarta. Karena wilayah tersebut merupakan pusat pemerintahan dari Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran. Sehingga, Kota Surakarta yang kita kenal pada saat ini merupakan hasil penggabungan dua wilayah, yaitu di sisi utara merupakan wilayah Mangkunegaran, yaitu mengambil dari sebagian Kabupaten Kota Mangkunegaran. Sedangkan di sisi selatan merupakan wilayah dari Kasunanan Surakarta, mengambil dari sebagian wilayah Kabupaten Surakarta. Pada kesempatan lainnya, sisa dari Kota Mangkunegaran menjadi Kabupaten Karanganyar, sehingga menyisakan wilayah eksklave Colomadu di sisi timur Kota Surakarta. Sedangkan Kabupaten Surakarta berubah nama menjadi Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pada saat ini, wilayah daerah istimewa Surakarta terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota, sehingga sudah memenuhi syarat minimal pemekaran provinsi terdiri dari 5 kabupaten kota. Untuk syarat batas wilayah, Provinsi Daerah Istimewa Surakarta berbatasan dengan Jawa Timur di timur, Jawa Tengah di utara dan barat, Daerah Istimewa Yogyakarta di barat, dan Samudra Hindia di selatan. Untuk syarat luas minimal dan jumlah penduduk minimal, karena tidak ada angka minimum yang ditetapkan, setidaknya kita dapat membandingkan dengan daerah lain. Provinsi Daerah Istimewa Surakarta setidaknya akan mencakup area seluas 6.190,8 km persegi atau sekitar 17,62% dari luas Jawa Tengah pada saat ini. Berdasarkan 38 provinsi yang ada di Indonesia, Daerah Istimewa Surakarta akan menduduki peringkat 35 provinsi terluas di Indonesia, menggeser Provinsi Bali dengan luas 5.748,07 km persegi, dan berada tepat di bawah Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.337,19 km persegi. Jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Surakarta pada tahun 2023 sebesar 6.837.751 jiwa, atau sekitar 18,21% dari jumlah penduduk Jawa Tengah pada saat ini. Jika kita bandingkan dengan provinsi lainnya, maka akan menggeser Provinsi Riau di posisi 10 dengan jumlah penduduk sebesar 6.700.000 lebih, dan berada tepat di bawah Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk lebih dari 8.800.000 jiwa. Kepadatan penduduk Provinsi Daerah Istimewa Surakarta sebesar 1.104 jiwa per kilometer persegi, dan berdasarkan peta persebaran penduduk dunia, area dengan jumlah penduduk terpadat berada di kota Surakarta dan area aglomerasi di sekitarnya. Selain itu, beberapa titik pusat penduduk berada di perkotaan ibu kota kabupaten, seperti Wonogiri, Sragen, Boyolali, dan tentunya Klaten, yang merupakan perkotaan terbesar kedua karena dulunya berstatus sebagai kota administratif. Untuk pembahasan mengenai kota Klaten sudah kita bahas di video sebelumnya. Syarat terakhir adalah batas usia minimal daerah induk, di mana Provinsi Jawa Tengah yang merupakan daerah induk sudah dibentuk sejak masa kemerdekaan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, sehingga sudah memenuhi syarat usia minimal 10 tahun sejak tahun pembentukannya. Fasilitas di sektor transportasi, Provinsi Daerah Istimewa Surakarta dapat diakses melalui jalur darat melalui ruas jalan nasional, jalan tol Trans Jawa, dan kereta api. Di sektor udara, Daerah Istimewa Surakarta memiliki Bandar Udara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali. Sayangnya, Surakarta tidak memiliki pelabuhan karena hanya ada sedikit garis pantai di sisi selatan yang merupakan celah sempit antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan data BPS, di sektor kesehatan, Daerah Istimewa Surakarta setidaknya memiliki 74 rumah sakit umum dan 9 rumah sakit khusus. Lalu di sektor pendidikan, terdapat 69 perguruan tinggi di bawah naungan Ristek Dikti dan 11 perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama. Untuk melihat berapa perkiraan PDRB Provinsi Daerah Istimewa Surakarta, kita bisa melihat dari daerah-daerah yang akan masuk wilayah Daerah Istimewa Surakarta.
Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023, PDRB Kabupaten Boyolali sebesar Rp42,74 triliun, PDRB Kabupaten Klaten sebesar Rp51,27 triliun, PDRB Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp46,52 triliun, PDRB Kabupaten Wonogiri sebesar Rp36,94 triliun, PDRB Kabupaten Karanganyar sebesar Rp47,20 triliun, PDRB Kabupaten Sragen sebesar Rp48,57 triliun, dan Kota Surakarta, yang merupakan daerah dengan PDRB terbesar di daerah istimewa Surakarta, yaitu sebesar Rp60,49 triliun. Jika kita jumlahkan, maka perkiraan PDRB Provinsi Daerah Istimewa Surakarta sebesar Rp333,73 triliun dengan PDRB per kapita sekitar 48,81 juta. Jika kita bandingkan dengan provinsi lainnya, Daerah Istimewa Surakarta akan menduduki peringkat 13 provinsi dengan PDRB terbesar di Indonesia, menggeser Provinsi Kepulauan Riau dengan PDRB sebesar Rp331,89 triliun dan berada tepat di bawah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp347,14 triliun. Jika Daerah Istimewa Surakarta berhasil dimekarkan, maka area Provinsi Jawa Tengah berkurang dari 35.123,63 km persegi menjadi seluas 28.932,83 km persegi atau sekitar 82,38% dari luas Jawa Tengah sebelum dimekarkan, yang terbagi menjadi 23 kabupaten dan 5 kota. PDRB Jawa Tengah menurun dari Rp1.696,79 triliun menjadi Rp1.363,06 triliun, tersisa sekitar 80,33% dari PDRB awal. Dengan rata-rata PDRB per kapita Jawa Tengah berubah dari 45,19 juta menjadi 44,39 juta. Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk sebesar 30.703.211 jiwa atau sekitar 81,79% dari jumlah penduduk awal. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah daerah istimewa Surakarta layak dimekarkan menjadi provinsi baru? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bila ada salah dan kurang admin mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.